Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ifran Nur Triputra, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Bahasa dan teman-teman Y3C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat berkumpul dalam perkuliahan daring pada pagi hari ini dengan keadaan aman, sehat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Gita Stianingrum, perwakilan kelompok 6, yang akan menjadi moderator presentasi kelompok pada hari ini. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya selaku perwakilan kelompok menyampaikan permohonan maaf jika selama presentasi kelompok kami berlangsung masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran kami butuhkan untuk keberlangsungan presentasi kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Susanti Ekasari, Asfa Mawadati, Desi Sucisiami, Gita Stianingrum, Gina Mustika, Ratna Widianti, dan Junita Putriani Sirait akan mempresentasikan materi dengan judul Pemerolehan Bahasa Kedua, Empirisme dan Rasionalisme dalam Bahasa Kedua. Baik, saya Gita Stianingrum, NPM 2020 2150429 akan memulai presentasi. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Biasanya pemerolehan bahasa merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Jadi, bisa dipahami bahwa jika pemerolehan yang biasanya digunakan pada bahasa pertama digunakan pada bahasa kedua, maka pemerolehan bahasa kedua memiliki arti sebuah proses manusia dalam mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan, menangkap, serta menggunakan kata secara tidak sadar untuk berkomunikasi. Pemerolehan bahasa kedua melibatkan kemampuan sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas pada selain bahasa ibu atau bahasa pertama, yaitu bahasa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, atau sering juga disebut sebagai bahasa target. Senada dengan uraian Rob Ellis sebelumnya, seorang profesor di Departemen Kebahasaan Universitas Auckland, New Zealand, menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa kedua dapat merujuk pada bahasa apapun yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Desi. Kepada Desi saya persilahkan. Empirisme dalam pembelajaran bahasa kedua. Empirisme merupakan aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dari aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman manusia dengan cara observasi atau penginderaan pengalaman. Ini juga merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Aliran empirisme ini muncul pada abad ke-17 setelah lahirnya aliran rasionalisme. Dan empirisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme juga disebutkan sebagai paham yang memiliki pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut duniawi maupun pengalaman batiniah yang menyangkut masalah pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme. Penganut aliran ini menganggap pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan tertinggi. Namun aliran ini memiliki banyak kelemahan, antara lain seperti indranya sifatnya terbatas, sering menipu, objek juga sering menipu seperti ilusi atau fata morgana.
Adapun tokoh-tokoh aliran ini antara lain ada Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley. Menurut pandangan mereka, semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus. Perilaku ini terbentuk dalam rangkaian asosiatif, sedangkan belajar adalah merupakan pemesanan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Widianti, NPM 202021500542. Empirisme dalam pembelajaran. Menurut Darwin Origin of the Species tahun 1859, pada awal abad 20, proses belajar pada manusia banyak persamaannya dengan proses belajar pada binatang. Sedangkan menurut psikologis SR, semua perilaku pada hakikatnya merupakan respon terhadap stimulus yang didapat. Teori ini mengatakan bahwa perilaku tersebut terjadi dalam rangkaian sebab akibat dan rangkaian asosiatif. Dengan demikian, belajar berupa asosiatif atau pembentukan kebiasaan yang terjadi karena adanya hubungan yang berulang-ulang antara stimulus dan respon. Helgard dalam Hadley 1993. Pembentukan kebiasaan disebut dengan pengkondisian yang mencakup A. Pengkondisian klasik. Hubungan antara stimulus terkondisi dengan respon yang diperkuat berulang-ulang dengan pemberian stimulus terkondisi yang diimbangi dengan stimulus tak terkondisi. B. Pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental. Respon terhadap stimulus dipelajari meskipun biasanya tidak merupakan respon alamiah terhadap stimulus. Ini terjadi melalui suatu kebetulan yang berulang-ulang memberi ganjaran yang menyenangkan. Percobaan terhadap tikus memperlihatkan bahwa ketika secara tidak sengaja tikus menyentuh sesuatu yang sama, operan berubah menjadi berkondisi karena memberikan suatu ganjaran. C. Proses belajar respon jamak. Binatang percobaan mempelajari serangkaian perilaku secara berurutan dan selalu dalam urutan yang sama, seperti pada binatang sirkus. Baik, saya Junita Putriani Sirait akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu empirisme dalam pembelajaran. Beberapa pandangan teori empirisme yaitu ada 3. 1. Menurut pandangan behaviorisme. Yang kedua, menurut pandangan teori Skinner. Dan yang ketiga, menurut pandangan linguis. Yang pertama, menurut pandangan behaviorisme. Behaviorisme bersifat empiris karena behaviorisme mengajukan pada keyakinan akan suatu keyakinan yang ada. Behaviorisme menyimpulkan bahwa yang pertama, suatu organisme dikondisikan untuk memberikan respon terhadap stimulus. Yang kedua, proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Yang ketiga, proses belajar bahasa adalah sebagian saja dari proses belajar pada umumnya. Yang keempat, manusia tidak memiliki potensi bawaan untuk belajar bahasa. B. Menurut pandangan teori Skinner. 1. Skinner dalam buku Verbal Behavior pada tahun 1975 menggunakan istilah kondisi operan dalam belajar verbal. Yang kedua, bahasa merupakan sistem respon yang canggih yang dipelajari manusia. Yang ketiga, ada pola-pola bahasa yang diikuti ganjaran yang akan berkembang, begitupun pola sebaliknya. Yang keempat, menurut pengikut Skinner, pikiran manusia adalah tabur rasa. Yang C, menurut pandangan linguis. 1. Bahasa kedua harus dipelajari melalui tubian, yaitu pengulangan-pengulangan atau penguasaan dalam pembelajaran dan latihan. Yang kedua, teori ini digunakan dengan pandangan ilmu bahasan struktural yang melandasi pengajaran audiolingual untuk bahasa kedua dengan menekankan studinya pada fonologi dan morfologi. Yang ketiga, Omfield mengemukakan bahwa penguasaan bahasa tidak berkaitan dengan pengetahuan, melainkan dengan latihan. Dan yang terakhir, bahasa adalah gejala lisan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan nasionalisme dalam pembelajaran bahasa kedua. Aliran nasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi yang hanya dimiliki oleh manusia. Selain itu, telah dikenal dengan istilah perangkat pemerolehan bahasa Language Acquisition Device atau LAD yang dikemukakan oleh Chomsky. Mitchell menyatakan bahwa LED tersebut merupakan bawaan lahir dan meliputi. Yang pertama, di sini kemampuan membedakan bunyi bahasa dan bunyi-bunyi lainnya. Maksudnya adalah bunyi bahasa yaitu bunyi yang keluar dari alat ucap, sedangkan bunyi lainnya seperti bunyi binatang, kemudian bunyi benda itu bunyi yang selain dari alat ucap. Kemudian yang kedua, kemampuan menyusun bahasa menjadi sistem struktur. Artinya, yaitu seseorang mampu menyusun kalimat atau kosakata dengan baik dan benar. Atau ketika seseorang berbicara, maka seseorang itu harus mampu menyusun kata atau kalimat yang dia ingin ucapkan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketiga, pengetahuan tentang yang mungkin atau tidak mungkin diterima dalam sistem linguistik. Yang keempat, kemampuan untuk membangun sistem paling sederhana yang mungkin berdasarkan data tersedia. Baik, selanjutnya rasionalisme dalam pembelajaran bahasa kedua. Di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori tata bahasa universal. Dalam teori tata bahasa universal mencangkup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa manusia. Nah, dengan prinsip-prinsip produk LED tadi, dia mencangkup beberapa prinsip-prinsip universal. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip universal substantif serta prinsip universal formal. Pada prinsip substantif terdiri atas unsur-unsur bahasa, yaitu fonem, kemudian kategori sintaksis atau kata benda, dan kata kerja. Ciri-ciri teori universal substantif sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa adalah kemampuan manusia diturunkan secara genetis. Artinya, bahasa adalah kunci penting dalam berkembangannya otak. Kemampuan berbahasa akan terekam dalam otak manusia yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya. Artinya, bahasa ini akan turun-menurun dan diwariskan kepada generasi atau generasi berikutnya. Jadi generasi ke generasi berikutnya atau turun-menurun dengan gen garis ibu. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu belajar bahasa ditentukan oleh mekanisme biologis. Yang ketiga, bentuk tertinggi pada tiap bahasa manusia adalah fungsi tata bahasa universal, yaitu seperangkat prinsip yang abstrak yang merupakan bawaan lahir. Yang keempat, tiap bahasa memiliki parameter yang dipelajari berdasarkan data linguistik. Yang kelima, tata bahasa inti yang sama dengan prinsip-prinsip universal, dan tata bahasa periferal yang mencakupi unsur-unsur yang tidak sama dengan tata bahasa universal. Nah, prinsip-prinsip universal yang ditemukan oleh anak-anak membentuk suatu tata bahasa inti yang sama dalam semua bahasa. Sebaliknya, tata bahasa periferal ini terdiri dari aturan yang tidak ditentukan oleh bahasa universal. Mungkin berasal dari bentuk bahasa yang lebih tua atau lebih lama, atau diserap dari bahasa asing atau bahasa lain, kemudian atau terbentuk pada waktu tertentu. Seperti itu. Yang keenam, tata bahasa inti secara umum dianggap lebih mudah dipahami
daripada tata bahasa verbal, yaitu menurut Hadley. Baik, saya Gina Mustika akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model holodinamik untuk belajar bahasa. Holodinamik merupakan model belajar bahasa pada tahun 80-an yang dikemukakan oleh Renzo Titon pada tahun 1981. Model belajar bahasa ini merupakan sintesis antara ciri-ciri aliran behaviorisme dan kognitivisme. Namun, model ini menganggap aspek kepribadian sebagai komponen yang sangat penting dalam perilaku berbahasa. Holodinamik mencakup tingkatan yang berurutan. Yang pertama ada tingkatan taktik, di mana tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi, dan di bawah taktik ada tingkatan strategi, dan yang terendahnya ada tingkatan egodinamik. Namun jika dijelaskan dalam bentuk bagan, tingkatan ini dimulai dari tingkatan ego. Tingkatan ego merupakan kemampuan untuk belajar bahasa dan untuk menggunakannya dalam berkomunikasi. Setelah tingkatan ego ada tingkatan strategi, merupakan pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi dan bagaimana menghubungkan bahasa dengan latar komunikasi. Nah, dan yang ketiganya ini merupakan tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan taktik. Tingkatan taktik ini merupakan kemampuan memahami dan menyambungkan pesan komunikasi tersebut. Kesimpulan, benang merah yang dapat diambil dari pembahasan ini diantaranya adalah pembelajaran bahasa dan pemerolehannya memiliki maksud pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran perhatiannya difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa. Baik teman-teman, sekian dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.